Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita kembali lagi pada mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Indonesia pada kesempatan pagi hari ini. Lalu, bagaimana kabar kalian? Sehat tentunya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang dimensi kurikulum. Terus yang kedua, kita juga akan membahas tentang fungsi umum kurikulum, dan yang ketiga adalah peranan kurikulum. Oleh karena itu, mari kita ikuti perkuliahan kali ini. Semoga pada pertemuan ini kalian dapat belajar dengan baik dan bisa mengeksplor dari berbagai sumber untuk memahami materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, kita akan masuk pada dimensi kurikulum, bahwa ketika kita berbicara tentang kurikulum, tentu kurikulum merupakan salah satu komponen yang ada di dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses kegiatan di suatu pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal tentunya. Maka seperti apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, mari kita pelajari kurikulum ini dengan baik, sebaik mungkin, karena ini merupakan fondasi dalam sebuah institusi pendidikan. Baik, nah untuk yang selanjutnya, dimensi kurikulum. Bahwa dimensi kurikulum memiliki beberapa dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi kurikulum sebagai mata pelajaran, yakni subjek. Dan yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai program atau rencana pembelajaran. Nah, dimensi kurikulum yang pertama, bahwa dimensi kurikulum sebagai mata pelajaran, bahwa sangat erat kaitannya dengan usaha untuk mendapatkan sertifikat atau mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa peserta didik telah melakukan proses kegiatan pendidikan di dalam suatu lembaga institusi formal. Sehingga artinya apa? Bahwa apabila seorang siswa telah mendapatkan ijazah atau sertifikat, berarti siswa tersebut telah bisa dikatakan menguasai dari beberapa mata pelajaran yang telah diberikan di bangku sekolah. Itu berdasarkan dimensi kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang berikutnya adalah dimensi kurikulum sebagai pengalaman belajar. Nah, dimensi kurikulum ini sebagai pengalaman belajar tentu merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Baik itu belajar di dalam kelas maupun belajar di luar kelas. Asalkan kegiatan tersebut tentu berada atau ada di bawah naungan tanggung jawab sekolah atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam struktur mata pelajaran yang ada di sekolah. Maka baik itu adalah kegiatan-kegiatan yang berupa tentang kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler dan intrakurikuler juga itu memuat atau ada di dalam suatu kurikulum di satuan pendidikan.
Maka itu dimensi kurikulum sebagai pengalaman belajar, baik belajar di dalam kelas maupun di luar kelas, baik belajar di jam sekolah maupun belajar di luar jam sekolah, yaitu ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler itu juga bagian dari suatu kurikulum yang disusun oleh pihak sekolah yang ditentukan sebagai kebijakan di sekolah. Oleh karena itu masuk dalam dimensi kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi kurikulum sebagai program. Bahwa dimensi kurikulum sebagai program harus mencakup yang pertama adalah sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Jadi dimensi kurikulum sebagai program itu yang pertama harus mencakup sejumlah mata pelajaran atau struktur mata pelajaran yang telah ditentukan. Baik itu struktur struktur pelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun struktur pelajaran yang ditentukan oleh internal sekolah, yaitu muatan lokal. Terus yang kedua adalah pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Kalau tadi yang pertama mencakup dari struktur mata pelajaran, sekarang mencakup tentang pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Nah, seperti apa yang di dimensi kedua, bahwa kegiatan belajar atau pengalaman belajar tentu tidak terikat di dalam kelas saja, akan tetapi juga bisa dieksplor di luar kelas. Terus yang ketiga, bahwa program belajar merupakan suatu yang harus kita rancang atau rencanakan sebagai bentuk untuk bagaimana siswa bisa melakukan pengembangan, bagaimana siswa bisa belajar lebih baik ke depan. Yang keempat, hasil belajar yang diharapkan. Tentu proses dalam kegiatan belajar mengajar menjadi harapan besar bagi peserta didik, bagaimana hasil belajar ini bisa maksimal, bisa kita ketahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Tentu hasil belajar ini bisa kita evaluasi, kita bisa dilakukan penilaian-penilaian dan selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, sehingga bisa kita ketahui bahwa setiap individu peserta didik ketercapaian pembelajaran itu sudah nyampe di mana dan apa yang sudah diperoleh oleh peserta didik. Maka dapat kita simpulkan bahwa dimensi kurikulum mencakup 3 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah dimensi kurikulum sebagai mata pelajaran, dan yang kedua adalah dimensi kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan yang ketiga adalah dimensi kurikulum sebagai program. Itu terkait dengan dimensi kurikulum. Nah, beranjak pada berikutnya yaitu fungsi kurikulum. Bahwa kurikulum mempunyai fungsi, dan fungsi ini tidak hanya melulu pada pendidik atau peserta didik, akan tetapi ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah bagi guru, kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu fungsi bagi guru. Jadi disadari atau tidak bahwa bagi guru kurikulum merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, sehingga guru mempunyai acuan, sehingga guru mempunyai pijakan hal apa saja yang harus disampaikan, garis-garis besarnya, dan juga ketercapaian apa yang harus disampaikan, termasuk juga apa capaian yang dilakukan oleh
peserta didik, sehingga terukur dari perencanaan, dari proses sampai pada output, dari hasil, sehingga terukur dan dapat diukur oleh tenaga pendidik atau seorang guru. Itu fungsi bagi guru, bahwa kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terus yang kedua, fungsi yang kedua adalah kurikulum berfungsi bagi kepala sekolah sebagai leader di sekolah, bahwa kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Di internal sekolah, tentu kepala sekolah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan kepala sekolah mempunyai wewenang untuk melakukan supervisi, untuk melakukan monitoring, untuk melakukan penilaian terhadap tenaga pendidik, sejauh mana kesiapan guru, sejauh mana kemampuan guru memberikan proses kegiatan belajar mengajar, termasuk sudah sampai mana guru melakukan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik. Maka kepala sekolah sebagai leader di satuan pendidikan mempunyai peran, mempunyai fungsi dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah bagi orang tua. Kurikulum mempunyai fungsi pada orang tua sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Tentu proses kegiatan belajar mengajar itu atau pendidikan itu bagi anak, bagi peserta didik, tidak cukup di sekolah, tidak cukup di lingkungan sekolah, tidak cukup antara peserta didik dengan guru, tidak cukup kepala sekolah dengan peserta didik. Akan tetapi peran orang tua menentukan juga terhadap keberhasilan siswa atau keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu, orang tua mengambil peran terhadap keberhasilan peserta didik, sehingga fungsi kurikulum bagi orang tua itu sebagai kurikulum sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumahnya. Ketika sudah ada di rumah, tentu orang tua bisa mengoreksi, bisa mengevaluasi peserta didik atau anak sudah memahami nyampe di mana, sudah ada tugas atau tidak, ada PR atau tidak. Tentu itu juga bagian dari suatu fungsi bagi orang tua untuk mengontrol perkembangan peserta didik atau mengontrol anaknya di rumah. Terus yang keempat, fungsi kurikulum itu juga bagi masyarakat. Yang keempat, bagi masyarakat. Nah, fungsi kurikulum bagi masyarakat tentu sebagai pedoman dalam memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sekolah juga perlu dievaluasi, perlu dikontrol oleh masyarakat sejauh mana pendidikan itu berjalan, sejauh mana pendidikan itu beroperasi. Tentu masyarakat juga mengambil peran di situ, bagaimana kurikulum sebagai pedoman dalam memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi dari kurikulum yaitu bagi siswa atau bagi peserta didik. Nah, fungsi kurikulum bagi peserta didik atau bagi siswa, kurikulum sebagai pedoman belajar untuk bagaimana mengenali terhadap berapa struktur mata kuliah atau berapa berapa mata pelajaran yang saya maksud. Ada berapa mata pelajaran yang harus dipelajari, termasuk juga hari ini saya harus belajar mata pelajaran apa,
esoknya juga mata pelajaran apa, di kelas tertentu, di tingkatan satuan pendidikan tertentu ada berapa mata pelajaran yang harus kita pelajari. Tentu itu juga menjadi bagian dari peserta didik untuk diketahui. Dan yang berikutnya itu adalah fungsi dari kurikulum. Dan yang berikutnya juga fungsi kurikulum itu juga bagaimana kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat sifat dari peserta didik. Bagaimana peserta didik juga bisa memiliki pendidikan karakter, memiliki karakter yang bermoral. Terus yang berikutnya peranan kurikulum, yang terakhir adalah peranan kurikulum, di mana peranan kurikulum itu memiliki 3 peranan. Yang pertama adalah peranan konservatif, dan yang kedua adalah peranan kreatif, dan yang ketiga adalah peranan kritis atau evaluatif. Nah, peranan kurikulum yang peranan konservatif itu merupakan peranan konservatif, yakni kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajegan atau identitas suatu budaya, identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Itu peranan kurikulum, yaitu peranan konservatif. Yang kedua adalah peranan kritis atau evaluatif, di mana kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Apalagi di era-era sekarang, di era milenial, era teknologi yang perkembangannya sangat cepat, sehingga mau tidak mau kurikulum juga harus mampu mengambil peranan. Jadi peranan kritis atau evaluatif. Dan yang ketiga adalah peranan kreatif, bahwa peranan kreatif ini bagaimana kurikulum mempunyai peran untuk menyeleksi nilai dan budaya yang mana yang perlu dipertahankan dan nilai budaya yang mana yang harus ditinggalkan, termasuk juga nilai budaya baru yang mana harus kita miliki oleh atau dikenali oleh peserta didik. Nah, 3 peranan inilah yang mempunyai peran dalam mengembangkan atau dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum sekali lagi saya sampaikan bahwa selalu mengalami perkembangan, kurikulum selalu mengalami pengembangan sesuai dengan situasi, sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, yang terakhir, semoga kalian bisa mempelajari dari 3 poin tadi, kedudukan, fungsi, dan peranan kurikulum. Kalian bisa mempelajari dengan baik untuk lebih bisa mengeksplor dari berbagai sumber, dan kita juga bisa membahas kurikulum dari generasi ke generasi berikutnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan selamat belajar. Dan kita akan akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.